Halo, selamat jumpa pecinta YouTube Romo Komang. Harap Anda sehat semua. Kali ini saya ingin membicarakan hal yang paling up-to-date antara orang yang begitu pesimis dan lawannya mesti pesimis dan optimis, ya. Itu penting sekali. Karena apa? Kalau kita begitu optimis, kita melihat hidup begitu indah. Tapi begitu kita melihat semuanya negatif, maka refleks pesimis dan negatif, maka output juga negatif. Apapun yang dikerjakan pengalaman saya di seminari sebagai pembina, mengajar, anak yang begitu ceria dalam dia bahasa Latin, dia cepat menangkap dan mengerti. Orang yang begitu pesimis, muka bengkok tuh macam muka persegi itu kan. Tidak ada semangat, yes or no, nggak jelas, ya kan, tidak bisa mengerti. Atau seorang karyawan yang begitu optimis, ya tentu bos senang, tidak sampai setahun naik pangkat karena hasil bagus. Dan orang yang pesimis, orang bisa kerja 4 pekerjaan, dia cuma 2 pekerjaan. Karena apa? Pesimis ini memakan energinya, menjadikan dia minus power. Nah, saya akan tampilkan, saya akan ceritakan bagaimana pengalaman ini yang ditampilkan sehari-hari, sehingga begitu konkret dan real yang kita alami, ya. Ketika satu kali ada cerita dulu dalam hidup, dulu namanya, dulu dalam dunia, sering ada dengar cerita adalah dunia dalam berita, kan begitu. Lalu ceritanya tentang bagaimana kejadian di situ, akhirnya lama-lama diubah menjadi dunia dalam derita, karena hampir ditampilkan semua kecelakaan pesawat, ya, jebolnya ambrolnya jembatan. Jarang sekali dunia dalam berita itu menampilkan suatu optimisme, suatu kegembiraan. Anak yang diajari ngepel sejak kecil misalnya, peternak babi kampung yang dulu 5 ekor dalam berapa tahun menjadi 1000 ekor. Itu jarang diulas. Selalu mencari berita yang negatif, sehingga pengaruhnya umat kita yang mendengar menjadi orang-orang yang pesimis. Kemudian kami yang membuat joke begitu sehingga namanya dunia dalam derita. Beritanya tidak masalah, yang jadi persoalan bagaimana dan dari sudut mana berita itu disajikan. Apakah dari segi optimisme atau pesimisme? Bagi saya ini penting untuk menumbuhkan cara pandang bagi penonton. Dalam segala derita selalu ada secercah harapan, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus untuk kita lewat sengsara, kematian, dan kebangkitannya. Dengan kebangkitannya, saya sangat nyata bahwa ia mengajarkan iman yang optimis, iman yang penuh harapan, dan ini nyata dalam dan lewat karya-karyanya yang dapat kita baca dan renungkan dalam Injil suci. Lihat saja reaksi Yesus ketika kepadanya dihadapkan seorang perempuan yang berbuat dosa. Jawabannya yang penuh optimis memberikan pengaruh nyata pada perempuan itu. Jawaban yang membebaskan, yang menumbuhkan harapan dan kebaikan Allah. Dalam Lukas 7:36. Memang dunia kita dalam derita, tapi kita tidak boleh tidur dalam penderitaan. Telah menerima warta gembira untuk bangun dan berjalan penuh harapan. Bagaimana hal itu dapat dijelaskan? Dengarlah, saya akan sampaikan kisah berikut. Ketika, ini tadi saya baca di internet, ketika saya pulang di sebuah senja, saya masih melihat duduk di sana seorang wanita 40-an duduk dalam kiosnya di tepi seruas jalan di kotaku yang telah ribuan kali kulewati. Puluhan tahun yang lalu, ketika usia saya masih belum genap 9 tahun, kios itu sudah ada di sana, menjajakan majalah, surat kabar, dan sejumlah barang kelontong. Ketika itu mobil kami berhenti depan kiosnya, dan wanita itu datang menghampiri membawa apa yang biasanya kami inginkan. Majalah Ananda, Bobo untuk anak saya, dan majalah Tempo, Intisari untuk ayah. Demikian terjadi sepekan sekali sepulang sekolah selama bertahun-tahun, hingga saatnya saya beranjak remaja dan berganti selera baca. Saya tidak lagi menemui wanita itu. Sekonyong-konyong di suatu senja, tatapan mata saya keluar angkot yang tengah membawa saya pulang ke rumah.
menyapu kios itu dan wanita yang sama dalamnya. Bedanya, kali ini ia tak lagi menjajakan koran dan majalah, hanya rokok, minuman cola, air mineral, dan sejumlah barang lain. Apakah itu semacam kemunduran perniagaan? Saya tidak tahu persis. Yang jelas bagi saya, yang nampak jelas bagi sel-sel kelabu saya adalah kenyataan bahwa ia selalu menafkahi hidupnya. Masih saja duduk di tempat yang sama selama lewat bertahun-tahun. Suatu sore di lain kesempatan dalam sebuah gerbong kereta api yang saya tumpangi, saya menatap puluhan gubuk dan rumah petak di sepanjang lintasan rel yang menuju stasiun Senen. Benak saya digelayuti iba dan juga pertanyaan. Sejumlah gerobak mie ayam melintas di jendela dengan cepat. Apa yang begitu menarik dari kota ini? Begitu pertanyaan saya sehingga mereka sanggup bertahan dalam kepapaannya di tengah gemuruh Jakarta yang keras. Apakah itu nasib? Adakah nasib yang membuat ibu penjaga koran yang tinggal di Semarang dan mereka yang tinggal di kompleks Kumuh Jakarta tetap bertahan di sana? Bagaimana bisa kita memahami nasib? Saya tak bisa. Tapi keponakan saya yang berumur 5 tahun punya petunjuknya. Saat itu saya sedang bermain berdua dengannya. Ular tangga itu mungkin ada kenal semua atau zaman kecil dulu. Setelah beberapa lama bermain dan bosan mulai merambati benak, saya meraih surat kabar dan mulai membaca-baca. Nanda, kunang saya itu kemudian berkata, ayo jalan. Giliran Om, kalau nggak jalan juga, Om bakal nggak naik-naik. Di situ terus dan mainnya nggak selesai-selesai. Ular tangga, permainan semasa kita kanak-kanak mungkin juga Anda mengalami itu, adalah contoh yang bagus tentang permainan nasib manusia. Ada petak-petak yang harus dilewati, ada tangga yang akan membawa kita naik ke petak yang lebih tinggi, ada ular yang akan membuat kita turun ke petak di bawahnya. Dan sedang bermain dengan banyak papan ular tangga. Ada papan yang bernama kuliah, ada papan yang bernama karir. Suka atau tidak suka dengan permainan yang sedang dijalani, setiap orang harus melangkah. Atau ia terus saja di petak itu. Suka dan tidak suka, setiap orang harus mengocok dan melempar dadunya. Malangnya, ada juga manusia yang enggan melempar dadu dan menyangka bahwa itulah nasibnya, bahwa disitulah nasibnya, di petak itu. Mereka yang malang itu terus saja di sana, menerima keadaan sebagai nasib tanpa pernah melempar dadu. Mereka yang takut melempar dadu tidak akan pernah beranjak kemana-mana. Mereka yang enggan melempar dadu tidak akan pernah menyelesaikan permainannya. Setiap kali main ular tangga, setiap kali menemui ular, lemparkan dadumu kembali. Optimislah bahwa di antara sekian lemparan, kamu akan menemukan tangga. Beda antara orang yang optimis dan pesimis bila keduanya sama-sama gagal. Si pesimis menemukan kekecewaan dan sang optimis mendapatkan harapan. Saya kira ini pengalaman hidup saya, pengalaman Anda, pengalaman kita semua. Selalu terjadi selama kita masih hidup. Entah sebagai imam, sebagai bapak rumah tangga, sebagai politikus, sebagai pekerja, lawyer, semuanya. Kedua sisi ini, pesimis, optimis, selalu berjumpa. Apalagi untuk para calon imam. Kebanyakan kita gagal karena kita mengalami kegagalan, betul, tapi kemudian tidak punya semangat melihat kegagalan ini dari sudut pandang yang positif. Hanya negatif, kemudian menyerah, tidak mampu, tidak bisa, kemudian down. Saya juga mengalami yang sama. Dan pasti saya sampai sekarang ini karena terjadi positif dan negatif. Tapi alangkah baiknya kita yang orang yang diberkati memperbanyak hal yang positif, sehingga pertumbuhan kita selangkah lebih cepat ketimbang kita tinggal di tempat tanpa berani melempar dadu karena takut masuk dalam ular tangga tadi. Semoga potret kehidupan ini menjadi gambaran, menjadi encouragement, peneguhan bagi kita semua,
Dan Anda jangan lupa setelah Anda baca, tersenyum, kemudian tekan tombol share, komen sedikit, sehingga orang yang mendengar, orang yang melihat, menyaksikan ada harapan, semacam suntikan semacam booster untuk menjadi lebih bahagia, lebih sehat. Karena optimis obat yang tidak bisa beli di apotek. Kita punya, tapi kerap kali tersembunyi dalam hati kita, ditubuhkan dengan cara pandang positif dan optimis. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ciao.